Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys, wah lama banget guys gak bikin video vlog kayak gini ya guys. Cek lama ya guys. Sih, rasa kangen, agak-agak kangen vlog guys. Ini lagi mungkin di luar lagi angin kayaknya guys. Guys, dan kita akan bercerita lagi guys ya. Setelah lama saya tidak vlog guys, cek kangennya guys, kangen guys. Kita live ya guys selama ini. Aku nih live guys, live buka ya, buka puasa. Semoga netizen terhibur juga lihat ini. Dan sekarang aku ingin buat kontennya buat para netizen. Ya, kontennya adalah 5 eksperimen psikologi paling berbahaya dalam sejarah manusia guys. Nah, eksperimen ini biasanya kan dilakukan oleh profesor ya. Profesor pastinya lah ya. Tentunya kalau eksperimen bukannya siapa gitu ya, pasti profesor. Nah, apa? Yang pertama ya guys, ini eksperimennya ya sangat berbahaya ya guys. Wes, kok sharing aja kepada para netizen yang ada di rumah. Semoga bermanfaat juga dan menghibur para netizen di rumah selama bulan Ramadan ini ya. Yang pertama adalah eksperimen penjara Stanford. Penjara Stanford. Eksperimen penjara Stanford merupakan sebuah studi psikologis yang meneliti tentang studi penal atau pemenjaraan guys. Penelitian itu mengobservasi perilaku penjara dan petugas institusi pemenjaraan. Percobaan itu dilakukan pada tahun 1971 oleh tim peneliti Stanford University yang dipimpin oleh psikolog Philip Zimbardo. Eksperimen itu melibatkan permainan peran yang dilakukan oleh para relawan penelitian. Para relawan dibagi menjadi 2 kelompok peran, yakni para terpidana dan petugas penjara. Nah, tim peneliti membentuk sebuah penjara tiruan di ruang bawah tanah Fakultas Psikologi Stanford University. Nah, dalam waktu cepat, para relawan penelitian segera mendalami dan menyesuaikan diri dengan peran masing-masing seolah-olah mereka hidup dalam komunitas panoptikon. Namun pendalaman peran pada relawan ini ternyata melampaui batas-batas yang diharapkan oleh tim peneliti. Tak memakan waktu yang cukup lama, para relawan menunjukkan perilaku yang berbahaya guys. Bertendensi melakukan tindakan kekerasan serta self-destruct secara psikologis. Sepertiga dari relawan yang berperan sebagai petugas penjara menunjukkan kecenderungan perilaku sadis dengan menyiksa para terpidana. Sementara hampir sebagian besar relawan yang berperan sebagai tahanan mengalami trauma emosional. 2 diantaranya harus dikeluarkan dari eksperimen lebih awal guys. Ini eksperimen apa? Aku yang kurang ngerti. Kalau yang lebih paham tolong searching di Google aja. Ini habis eksperimennya maksudnya gimana? Aku cuma menyampaikan aja ya. Dan akhirnya Zimbardo semakin khawatir dengan perilaku para relawan percobaan dan harus menghentikan eksperimen lebih dini dari rencananya guys. Jadi eksperimen penjara Stanford ini berhenti guys. Yang kedua adalah ini yang cukup apa ya guys, heran aku, studi monster guys. Ada eksperimen studi monster. The Monster Study atau studi monster merupakan sebuah eksperimen terhadap 22 anak yatim piatu di Frankfurt, Amerika Serikat pada tahun 1939. Studi itu dipimpin oleh Wendell Johnson dari University of Iowa dan dibantu oleh salah satu mahasiswa pasca sarjana, Mary Tudor, untuk memantau eksperimen. Ke-22 anak yatim piatu tersebut ditempatkan dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, anak yatim piatu ini mungkin apa ya? Yatim, gak punya orang tua guys, maksudnya guys, dia gak punya bapak atau ibu ya. Nah, dengan diberikan treatment penelitian yang berbeda, metode penelitian itu dilakukan untuk membandingkan hasil observasi. Nah, dan Tudor memberikan terapi, perlakuan dan ucapan positif terhadap kelompok kontrol, sementara anak-anak dari kelompok eksperimen diberikan perlakuan dan ucapan negatif.
Oh guys, sorry guys, kepotong ya guys. Yang pertama tadi pokoknya kan kalian sudah tahu kan ya guys ya. Ya, yang kedua ini adalah studi monster guys. Nah, The Monster Study atau studi monster merupakan suatu eksperimen terhadap 22 anak yatim piatu. Nah, ya, anak yatim piatu ini adalah anak yang tidak mempunyai bapak atau ibu, atau anak yang tidak, istilahnya tidak mempunyai orang tua ya guys. Di Davenport, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1939. Studi itu dipimpin oleh Wendell Johnson dari University of Iowa dan dibentuk oleh salah satu mahasiswa pasca sarjana, Mary Tudor, untuk memantau eksperimen. Ke-22 anak yatim tersebut, anak yatim piatu tersebut, ditempatkan dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dengan diberikan statement penelitian yang berbeda. Nah, metode penelitian itu dilakukan untuk membandingkan hasil observasi. Nah, Tudor memberikan terapi perlakuan dan ucapan positif terhadap kelompok kontrol, sementara anak-anak dari kelompok eksperimen diberikan perlakuan dan ucapan negatif. Hasil memuaskan ditunjukkan dari kelompok kontrol yang diberikan perlakuan dan ucapan positif. Sebagian anak-anak yang menjadi subjek penelitian memperlakukan perilaku terpuji setelah penelitian ini berakhir. Namun, hasil mencengangkan terjadi pada kelompok penelitian yang lain. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami dampak psikologis yang negatif dan bahkan mengalami masalah jangka panjang yang bertahan cukup lama pasca penelitian itu selesai guys. Ini mungkin ditanya-tanya ya guys. Nah, bagi kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi University of Iowa, eksperimen itu dijuluki The Monster Study. Mereka merasa bahwa dampak eksperimen mengerikan itu dianggap berlebihan hanya demi memperoleh sebuah pembuktian teori secara ilmiah. Percobaan itu tetap diberlakukan secara sembunyi ya guys, secara sembunyi-sembunyi ya guys. Karena Johnson takut reputasinya ternoda jika eksperimen yang dilakukan di masa Perang Dunia Kedua diketahui publik. Setelah eksperimen itu melampaui menjadi rahasia umum, University of Iowa akhirnya secara terbuka meminta maaf atas studi tersebut pada tahun 2001 guys. Wah, ini akun lahir guys. Dan yang ketiga adalah eksperimen paling berbahaya guys. Yang pertama tadi nanti tak kasih webnya, linknya dari bawah ya tentunya. Yang belum tahu yang pertama kelewat guys guys, pengucapannya ya, mohon maaf. Yang ketiga adalah Project M-Cultra ya. Proyek ini merupakan eksperimen ternama di masanya dan digagas oleh CIA Amerika Serikat. Program M-Cultra secara keseluruhan merupakan riset mengenai dampak fungsi otak atas keterpaparan terhadap zat kimiawi tertentu. Eksperimen apa lagi gitu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak apa yang dapat dihasilkan dari senyawa kimiawi tertentu jika dipapar pada otak manusia. Zat kimia yang digunakan berupa beragam senyawa narkotika berbasis LSD yang dilarang menurut ketentuan Nuremberg. Nah, dan perekrutan relawan eksperimen juga dilakukan dengan cara ilegal guys. Ilegal ini maksudnya tanpa izin ya guys. Terus pokoknya dia masuk ini langsung masuk gitu loh, tanpa melalui ujian guys. Nah ini guys yang bahaya guys. Dan mereka memanipulasi sejumlah individu untuk terlibat dalam uji coba dan menipu mereka agar tidak menceritakan eksperimen rahasia ke publik guys. Setidaknya 2 orang tetap bungkam untuk selamanya karena dilaporkan tewas usai menjalani eksperimen ini guys. Pada tahun 1973, Direktur CIA Richard Helms memerintahkan M-Cultra dan semua dokumen yang berkaitan dengan eksperimen itu untuk dilenyapkan serta memerintahkan komunitas intelijen Amerika Serikat membantah keberlangsungan tes tersebut, dan alhasil investigasi resmi tentang uji coba tersebut sulit untuk dilaksanakan guys. Waduh, ini eksperimennya nantikan banget ya guys. Nah, yang keempat guys adalah eksperimen Milgram ini mungkin eksperimen ukuran ya guys. Apa berat kan, mil kan ukuran ukuran panjang lah, jarak gram itu ya mungkin kita baca aja ya. Dalam salah satu eksperimen psikologi paling terkenal yang pernah ada pada awal 1960-an,
Stanley Milgram berusaha mengeksplorasi batasan antara kepatuhan terhadap otoritas dan hati nurani pribadi. Oh, yang punya mungkin Stanley Milgram. Sedikit salah. Setelah menyaksikan pengadilan Nuremberg, di mana mantan Nazi yang dituduh melakukan kekejaman mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti perintah, dan Milgram tertarik melihat seberapa jauh orang akan mematuhi instruksi bahkan jika mereka terlibat menyakiti orang lain. Subjek penelitian pertama kali diperkenalkan ke pasangan mereka dalam eksperimen sehingga mereka dapat bertemu dengan manusia. Maksudnya dia bertemu dia sebagai manusia, guys. Ketemu manusia lah istilahnya. Mereka kemudian diminta untuk melakukan undian untuk menentukan siapa yang berperan sebagai guru dan siapa muridnya. Nah, namun sebagai catatan, faktanya yang berperan sebagai murid adalah seorang aktor yang disewa untuk eksperimen itu. Pengundian itu hanyalah fabrikasi semata atau kayak tipuan, guys. Mungkin ya. Kalau salah koreksi. Sementara yang bertindak sebagai guru adalah para subjek riset yang hendak diteliti oleh Milgram. Para guru kemudian diminta untuk membaca serangkaian pertanyaan kepada siswa yang berada di ruangan lain tetapi dapat dikomunikasikan dengan lisan. Lisan nih langsung ya, mengucap langsung. Dan guru duduk di depan mesin dengan generator listrik dan deretan tuas yang ditandai dengan peningkatan voltase dari 15 hingga 450 volt. Para guru diinstruksikan untuk mengajukan kepada para siswa serangkaian pertanyaan dan menerapkan kejutan listrik setiap kali mereka memberikan jawaban yang salah. Wah, ini guys, tegangannya sampai 450 volt dari 15 volt. Berarti kalau gini lagi, eksperimennya gini, misalnya gini ya, misalnya ada bangku guys, apa ya guys, misalnya ada bangku kosong, siswa itu kan duduk ya gitu di dalam kelas ya guys. Terus dia di eksperimen itu misalnya guru mengucapkan gini, masih pertanyaan ke si A ini gitu. Kamu sebutkan nama-nama pulau yang ada di negara ini gitu. Terus dia tuh pulau terkecil ya, jangan salah, dia tuh di setrum guys. Masih ini gila aja eksperimennya, ini gila banget guys. Setiap jawaban yang salah berarti intensitas kejutannya meningkat guys. Waduh, berarti kalau salah satu kali 15 volt, dan kalau dua kali naik lagi sampai salah terus jadi 450 volt. Kejam nih guys. Akan tetapi siswa sejatinya tidak merasakan efek apa-apa guys, karena Milgram memang sengaja memasang generator listrik palsu untuk keperluan eksperimen. Kok bisa ya? Para aktor itu pun hanya berpura-pura kesakitan ketika guru menghidupkan generator listrik untuk menghukum mereka. Tujuannya demi mempertahankan. Nah, dan itu guys ya guys, yang ketiga ya guys. Mau kalau kelihatan guys, karena soalnya waktu timernya 5 menit coba. Tak kasih webnya aja di bawah. Silahkan kalian baca-baca sendiri. Oke di sana. Semoga bermanfaat juga guys untuk kali ini. Dan yang kelima adalah eksperimen Albert Kecil. Pada akhir tahun 1910, ilmuwan studi behavioral John B. Watson sedang mempelajari apakah reaksi emosional dapat dikondisikan pada manusia dan apakah itu berpengaruh pada fobia yang diderita oleh sejumlah orang. Untuk membuktikan penelitian itu, Watson menggunakan subjek penelitian seorang bayi bernama Albert berusia 9 bulan. Nah, Albert terpapar serangkaian rangsangan dengan dihadapkan pada tikus putih, kelinci, monyet, topeng, dan koran terbakar. Bukan monyet topeng ya, monyet koran topeng. Awalnya Albert tidak menunjukkan rasa takut terhadap benda-benda ini guys. Kemudian ketika Albert dipaparkan dengan tikus, Watson membuat suara keras dengan memukul pipa logam dengan palu. Lalu Albert itu menangis guys. Setelah berulang kali dipaparkan dengan tikus putih yang diikuti oleh suara keras, Albert mulai menangis begitu dia hanya melihat tikus saja. Watson melakukan eksperimen berkali-kali hingga ia mengumpulkan cukup data untuk menemukan bahwa tidak hanya bayi itu menangis pada tikus putih, tetapi juga menangis pada apapun yang mungkin terlihat seperti tikus, termasuk berbagai benda putih dan berbagai macam benda berbulu, termasuk ada satu titik jenggot Santa Claus.
Dan bahkan benda-benda yang sebelumnya dimainkan dengan mulai membuat bayi itu takut jika mereka memiliki kemiripan dengan tikus atau jika mereka diserahkan kepada seseorang pria yang memegang palu. Nah, yang semakin tak etis dan riset Watson adalah di samping ia menggunakan bayi sebagai subjek penelitian, ia tidak repot-repot untuk membuat dekondisi kepada Little Albert di akhir eksperimen. Dan tidak diketahui apakah fobianya akan hama, tikus, suara keras, atau psikolog tetap bersamanya. Dan sayangnya Albert meninggal di usia 6 tahun. Tidak diketahui apakah ibunya yang dibayar hanya senilai $1 untuk partisipasi Albert pernah menyadari apa yang peneliti lakukan kepada si jabang bayi ini, guys. Oke, guys. Ini guys, eksperimen yang paling bahaya. Sorry guys kalau ada yang kelewat tadi. Kurang nih guys kalau ada yang kelewat tadi, soalnya menitnya cuma terbatas di kamera ini ya. Cuma 5 menit guys. Dan aku akan sediakan linknya di bawah, tolong diklik aja linknya di bawah. Dan tonton video ini sampai habis, oke? Jangan skip, oke? Saya tag daily vlog. Nanti kan vlog berikutnya lebih menarik lagi. Pesan. Coba. Yeah.